Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Hari ini, dunia Islam akan berbagi kisah inspiratif tentang penolakan pengungsi Rohingya. Krisis kemanusiaan di tengah ketidakpastian. Global Crisis pengungsi Rohingya merupakan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di era modern. Muslim Rohingya telah mengalami diskriminasi sistematis di Myanmar selama puluhan tahun. Dengan puncaknya terjadi pada tahun 2017 ketika gelombang kekerasan dan pembersihan etnis memaksa ratusan ribu dari mereka mengungsi. Tanpa kewarganegaraan dan hak-hak dasar, mereka melarikan diri ke berbagai negara di Asia Tenggara seperti Bangladesh, Malaysia, Indonesia, dan Thailand dengan harapan mendapatkan perlindungan. Namun, alih-alih diterima sebagai pencari suaka, mereka justru menghadapi penolakan baik dari pemerintah maupun sebagian masyarakat lokal. Salah satu alasan utama negara-negara Asia Tenggara enggan menerima pengungsi Rohingya adalah keterbatasan ekonomi dan sumber daya. Negara-negara seperti Bangladesh, Indonesia, dan Malaysia tengah menghadapi tantangan domestik, termasuk tingginya angka pengangguran dan keterbatasan infrastruktur sosial. Menampung ribuan pengungsi dianggap dapat menambah beban negara, terutama bagi daerah-daerah yang sudah mengalami tekanan ekonomi. Di beberapa tempat, muncul kekhawatiran bahwa kehadiran pengungsi akan menimbulkan persaingan dengan warga lokal dalam memperoleh pekerjaan, fasilitas kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Selain faktor ekonomi, kepentingan politik juga turut berperan dalam sikap negara-negara Asia Tenggara terhadap pengungsi Rohingya. Myanmar sebagai negara asal Rohingya memiliki hubungan diplomatik dan perdagangan yang penting dengan beberapa negara tetangga. Akibatnya, banyak pemerintah memilih untuk tidak terlalu menekan Myanmar agar memberikan solusi terhadap krisis ini karena khawatir dapat merusak hubungan bilateral yang sudah terjalin. Di sisi lain, kebanyakan negara di kawasan ini bukanlah penandatangan Konvensi Pengungsi tahun 1951, sehingga mereka tidak memiliki kewajiban hukum untuk menampung atau memberikan perlindungan permanen kepada para pengungsi. Di tingkat masyarakat, respons terhadap pengungsi Rohingya juga beragam. Di beberapa negara, terutama di daerah pesisir seperti Aceh, Indonesia, solidaritas kemanusiaan cukup tinggi. Masyarakat lokal dengan sukarela membantu pengungsi yang terdampar. Di perairan mereka, memberikan makanan, pakaian, dan tempat tinggal sementara. Namun, di tempat lain, sentimen anti-pengungsi semakin meningkat. Muncul narasi bahwa pengungsi Rohingya membawa masalah sosial, meningkatkan angka kriminalitas, atau bahkan berpotensi menjadi ancaman keamanan. Kampanye-kampanye negatif ini diperparah oleh penyebaran informasi yang tidak akurat di media sosial yang memperburuk stigma terhadap para pengungsi. Salah satu tragedi terbesar dalam krisis ini adalah bagaimana negara-negara menutup akses bagi para pengungsi yang berusaha mencari perlindungan. Banyak kapal yang membawa ratusan pengungsi Rohingya ditolak masuk ke perairan Thailand, Malaysia, dan Indonesia, sehingga mereka terkatung-katung di lautan selama berminggu-minggu tanpa makanan dan air yang cukup. Beberapa negara bahkan menerapkan kebijakan pushback, yaitu secara paksa mendorong kapal pengungsi kembali ke laut tanpa memberikan bantuan kemanusiaan. Akibatnya, banyak pengungsi yang meninggal dalam perjalanan akibat kelaparan, dehidrasi, atau penyakit menular. Bangladesh menjadi salah satu negara yang menerima pengungsi Rohingya dalam jumlah besar, terutama di kamp-kamp pengungsi seperti Cox's Bazar yang kini menampung lebih dari 1 juta orang. Namun, kondisi di kamp-kamp ini jauh dari ideal. Pengungsi hidup dalam kondisi yang sangat terbatas, dengan akses terbatas terhadap makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Selain itu, kurangnya kesempatan pendidikan dan pekerjaan membuat banyak pengungsi, terutama generasi muda, kehilangan harapan akan masa depan mereka. Keadaan ini memicu berbagai masalah sosial, seperti perdagangan manusia, eksploitasi tenaga kerja, dan peningkatan aktivitas kriminal di sekitar kamp-kamp pengungsi. Meskipun berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, UNHCR, dan organisasi kemanusiaan lainnya telah berupaya membantu para pengungsi Rohingya,
Solusi jangka panjang masih belum jelas. Diplomasi internasional untuk menekan Myanmar agar memberikan hak kewarganegaraan kepada Rohingya belum membuahkan hasil yang signifikan. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa memang telah memberikan bantuan kemanusiaan, tetapi mereka belum menunjukkan komitmen yang cukup kuat dalam membantu mencarikan solusi bagi status kewarganegaraan pengungsi Rohingya. Pada akhirnya, krisis pengungsi Rohingya mencerminkan lemahnya solidaritas global dalam menangani isu kemanusiaan. Selama tidak ada solusi yang jelas dan komprehensif, pengungsi Rohingya akan terus hidup dalam ketidakpastian, tanpa hak kewarganegaraan dan masa depan yang jelas. Dunia internasional perlu lebih tegas dalam menangani akar permasalahan ini, baik dengan menekan Myanmar untuk mengakhiri diskriminasi terhadap Rohingya, maupun dengan memastikan bahwa negara-negara penerima memberikan perlindungan yang layak bagi para pengungsi. Jika tidak, tragedi kemanusiaan ini hanya akan terus berulang, dan penderitaan Rohingya akan tetap menjadi luka terbuka dalam sejarah dunia modern. Salur. Kan wakaf Anda di sini. Bank BRI 06690 10 0 139 8307 atas nama Yayasan Wakaf Khaira Zadina. Salurkan wakaf pakaian bekas Anda untuk korban bencana melalui kami. Kami siap mencuci dan merapikan sebelum disalurkan.